Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Daniel Azri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil review jurnal saya dengan judul Jenis-jenis penelitian ilmiah berkependidikan. Penelitian atau riset adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu research, yang merupakan gabungan dari kata re atau kembali dan to search atau mencari. Hakikat penelitian adalah mencari kembali. Penelitian sendiri dapat digolongkan atau dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu. Antara lain berdasarkan pendekatan, berdasarkan fungsi, dan berdasarkan tujuan. Jenis penelitian ini sangat beragam. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa jenis penelitian tersebut. Yang pertama yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang disengaja oleh peneliti, di mana mereka memberikan perlakuan khusus kepada subjek penelitian untuk melihat dampaknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab dan akibat. Pembuktian dilakukan dengan membandingkan kelompok yang diberi perlakuan dengan kelompok yang tidak mendapat perlakuan, atau membandingkan kondisi subjek sebelum dan setelah perlakuan diberikan. Contohnya, penelitian eksperimen tentang efek musik terhadap konsentrasi belajar. Nah, saya memberikan perlakuan berupa memutar musik kepada satu kelompok siswa saat belajar, sementara kelompok lain belajar dalam keheningan. Setelah itu, saya dapat mengukur tingkat konsentrasi belajar dari kedua kelompok untuk melihat apakah musik memiliki dampak positif atau negatif terhadap konsentrasi belajar. Yang kedua yaitu penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah pendekatan penelitian yang mendalam terhadap satu kasus atau beberapa kasus tertentu dalam konteks yang nyata. Tujuan dari penelitian studi kasus adalah untuk memahami fenomena secara holistik dan mendalam, serta untuk menggali informasi detail mengenai kasus tersebut. Contoh dari penelitian studi kasus ini seperti implementasi teknologi dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini, peneliti akan memilih satu atau beberapa sekolah yang menggunakan teknologi untuk mengajar secara daring. Peneliti akan mengamati proses pembelajaran tersebut serta tantangan yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Dengan menganalisis data dari observasi, wawancara, dan kuesioner, peneliti dapat memahami lebih dalam tentang efektivitas dan peran teknologi dalam konteks pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Yang ketiga, penelitian etnografi. Etnografi adalah cara penulisan tentang orang atau budaya yang berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang berarti orang, dongeng, kebangsaan, dan lain-lain. Dalam pendekatan kualitatif, beberapa ciri yang menentukannya adalah adanya keharusan peneliti untuk turun langsung ke lokasi penelitian. Sebagai contoh, saya melakukan penelitian etnografi tentang kehidupan sehari-hari di sebuah desa. Dalam penelitian ini, saya akan tinggal di desa tersebut untuk jangka waktu yang lama, mengamati dan berinteraksi dengan penduduk setempat secara langsung. Kemudian, saya akan mempelajari tentang budaya, tradisi, sistem sosial, kepercayaan, dan lain-lain yang ada di desa tersebut. Melalui penelitian ini, saya dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan budaya masyarakat desa tersebut. Yang keempat, penelitian fenomenologi. Fenomenologi adalah metode penelitian yang digunakan dalam ilmu sosial, termasuk bidang komunikasi, yang bertujuan untuk memahami makna dari suatu fenomena. Metode ini mencoba untuk menjelajahi dan menggali pemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif individu terhadap suatu situasi atau peristiwa. Sebagai contoh, kita bisa mempertimbangkan studi fenomenologi tentang pengalaman seorang pekerja dalam menghadapi stres di tempat kerja. Dalam penelitian ini, saya akan melakukan wawancara mendalam dengan seorang pekerja yang mengalami stres di tempat kerja. Kemudian, saya akan mengeksplorasi bagaimana stres tersebut mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku pekerja tersebut, serta bagaimana mereka mencoba untuk mengatasi stres tersebut. Melalui analisis data dari wawancara, saya dapat menemukan berbagai cara individu menghadapi stres dan memahami makna yang terkandung dalam pengalaman mereka. Yang kelima, penelitian grounded theory. Grounded theory adalah metode penelitian yang berusaha untuk membuat teori tentang masalah-masalah penting dalam kehidupan masyarakat dengan cara mengamati dan menganalisis data secara sistematis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diamati dan membangun teori yang didasarkan pada temuan dari data itu sendiri. Sebagai contoh, saya melakukan penelitian grounded theory tentang
pengalaman mahasiswa baru. Lalu, saya mengamati dan mewawancarai mahasiswa tentang tantangan dan strategi adaptasi mereka di lingkungan kampus. Dari data tersebut, saya akan menemukan bahwa mahasiswa mengalami perubahan sosial, akademik, dan emosional. Dengan analisis mendalam, saya akan mengembangkan teori tentang proses adaptasi mahasiswa dalam menghadapi tantangan tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.